Sobat Kata Dokter, kita harus ngobrol soal ini. Aku nggak tahu deh kenapa, topik ini seringkali menjadi topik yang dirasa memalukan, bahkan sampai tabu, yaitu topik tentang kesehatan organ reproduksi dan seksual untuk pria dan wanita. Memahami apa saja dan bagaimana organ reproduksi kita bekerja dapat membantu kita menjaga kesehatan. Kalau lalai sedikit saja dan mengabaikan kesehatannya, hidup kita bisa berubah 180 derajat. Yang harus mengerti kesehatan tubuh dan organ reproduksi kita, ya kita sendiri. Dan salah satu cara untuk lebih mengerti tentang fungsi, cara kerja, dan maintain kesehatannya adalah dengan menonton video ini sampai habis. Karena aku akan memberikan informasi selengkapnya hari ini. Kita bahas dulu apa saja organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Lalu selanjutnya kita akan bahas apa saja penyakit yang mungkin bisa menyerang organ-organ tersebut. Nah, agar terhindar dari penyakit-penyakit organ reproduksi, aku akan kasih tahu kamu cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan area genital pria. Oh iya, nggak ketinggalan juga loh cara menjaga kesehatan dan kebersihan area genital untuk wanita. Dan terakhir, aku mau kasih kamu saran-saran agar kita termotivasi untuk rajin dan konsisten menjaga kebersihan tubuh dan area genital kita. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Bersama aku, Dr. Gama, kita meluncur ke pembahasan topik hari ini. Go, go, go! Sobat Kata Dokter, sebelum kita membahas bagaimana cara menjaga kesehatan area genital dan organ reproduksi kita, ada baiknya kita paham dulu apa saja sih bagian-bagiannya. Nah, di chapter inilah waktunya. Pada pria, bagian pertama adalah penis yang memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi dan sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan juga sperma. Bagian-bagiannya adalah termasuk batang, kepala atau gland, dan preputium atau bagian kulit terluar yang biasa untuk disunat. Nah, yang kedua adalah testis, yaitu berada di dalam skrotum dan memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan melekat di bagian belakangnya ada epididymis, itu adalah tempat untuk pematangan sperma. Selanjutnya, ada uretra, yaitu saluran yang berjalan dari kandung kemih melalui penis. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga sperma dari dalam tubuh. Ada juga nih kelenjar seminal yang berada di belakang kandung kemih pria. Fungsinya adalah untuk memproduksi cairan yang membuat sperma menjadi lebih cair dan memberikan nutrisi kepada cairan sperma. Nah, bagian-bagian ini memiliki peran yang sangat penting untuk pria. Dan kita akan bahas nanti cara menjaganya agar tetap bersih dan sehat. Pada wanita, kita bisa mulai dari bagian organ reproduksi eksternal yang disebut dengan vulva yang berada di bagian antar paha. Vulva terdiri dari beberapa bagian, yaitu labia mayor dan labia minor, atau disebut juga dengan bagian bibir vagina, klitoris, uretra, dan lubang vagina. Bibir vagina tadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu labia mayor dan labia minor, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dan suhu yang tepat di area genital. Labia mayor juga adalah tempat untuk produksi kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas saat ada rangsangan seksual. Klitoris berada di bagian atas dari vulva yang memiliki struktur sangat sensitif. Nah, sedangkan uretra berada di bawah bagian klitoris yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar dari tubuh. Sebagian dari organ reproduksi wanita berada di dalam tubuh, di bagian bawah perut. Rahim atau uterus berada di panggul bagian bawah di atas vagina dan memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Kemudian, ovarium berada di dalam panggul, satu di setiap sisi rahim, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, ada nih saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim yang memiliki nama saluran tuba Fallopi. Fungsinya adalah untuk menghantarkan sel telur dari ovarium ke dalam rahim.
dan sebagai tempat untuk fertilisasi atau pembuahan sel telur dengan sperma. Lalu, ada bagian serviks yang berada di bagian bawah rahim. Fungsinya adalah untuk menghubungkan rahim dengan vagina dan menjaga rahim dari infeksi. Untuk wanita, seperti yang sudah kita tahu ya pastinya, ada rutinitas yang sudah pasti akan datang setiap bulannya jika wanita tersebut sudah mengalami masa pubertas. Benar banget, datang bulan alias menstruasi. Selama menstruasi, bagian organ reproduksi wanita bekerja sama untuk menyiapkan tubuh untuk kehamilan atau membersihkan diri dari lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan. Rutinitas dari proses ini telah diatur oleh fluktuasi hormon yang ada di dalam tubuh kita yang terjadi pada periode tertentu, sekitar 28 sampai dengan 38 hari. Kira-kira prosesnya seperti ini. Ovarium akan melepaskan sel telur di sekitar pertengahan siklus menstruasi dan akan mempersiapkan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Ovarium juga akan melepaskan hormon estrogen dan progesteron untuk mengatur siklus menstruasi tadi. Jika tidak terjadi pembuahan pada sel telur, lapisan dari endometrium pada rahim akan mulai mengelupas, dan inilah yang kita sebut dengan menstruasi. Proses ini memiliki guna untuk rahim agar dapat membersihkan diri dari lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan karena tidak terjadi pembuahan. Vagina kemudian menerima darah menstruasi dan menjadi saluran keluarnya darah menstruasi dari dalam tubuh. Nah, kalau dibahas seperti ini, organ reproduksi kita sebagai pria dan wanita sangat kompleks ya, dan setiap bagiannya memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi kesehatan kita dan keberlangsungan spesies manusia. Nah, maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan dari organ reproduksi kita. Karena kalau tidak, kita bisa beresiko terserang penyakit organ kelamin ya, seremnya. Melebihi seremnya mantan yang tiba-tiba ngechat, "Kamu apa kabar?" Pada chapter ini, aku ingin membahas tentang penyakit apa saja yang bisa menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Penyakit-penyakit ini memiliki gejala dan penyebab yang berbeda-beda tentunya. Namun harus dicatat juga bahwa ada beberapa penyakit kelamin yang memiliki gejala yang mirip, bahkan tidak ada gejalanya sama sekali. Yang pertama adalah HIV/AIDS yang dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh saat terinfeksi, termasuk melalui hubungan seksual. Penyakit ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika infeksi HIV tidak diobati, maka akan menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh yang tentu saja membuat tubuh menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit lainnya. Penyakit ini dapat menyerang pria maupun wanita dan memiliki gejala penurunan berat badan, demam, keringat malam, dan juga infeksi yang cenderung berulang. Lalu selanjutnya adalah penyakit menular seksual umum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang memang sudah terinfeksi sebelumnya. Contoh penyakit ini adalah seperti gonore, sifilis, chlamydia, dan memiliki gejala pada pria seperti keluarnya cairan putih dari penis, rasa sakit dan tidak nyaman saat buang air kecil, dan luka di sekitar alat kelamin juga bisa menjadi gejala. Dan pada wanita, yaitu keputihan yang berbau dan berwarna yang tidak normal tentunya, nyeri pada bagian panggul, dan perdarahan di luar siklus menstruasi. Herpes genital juga penyakit melalui virus yang menyebar lewat kontak seksual dengan orang yang sudah terinfeksi. Penularan terjadi saat seseorang memiliki kontak langsung dengan luka terbuka atau lecet pada kulit. Nah, gejala dari penyakit ini adalah lecet, rasa gatal atau terbakar di area kelamin, dan rasa nyeri dan sakit saat membuang air kecil. Infeksi virus herpes genital adalah bersifat kronis dan sulit disembuhkan sepenuhnya. Namun, jika ada pengobatan yang tepat, dapat membantu mengendalikan gejala-gejala dan mencegah penularan kepada pasangan.
Ada juga penyakit dengan gejala seperti tumbuhnya benjolan kecil atau daging di area organ reproduksi. Penyakit ini disebut dengan kutil kelamin atau HPV. Gejala utama dari penyakit ini adalah pertumbuhan daging seperti kutil di area genital dengan bentuk seperti benjolan kecil, kasar, atau berbentuk seperti kembang kol. Tapi, waspada ya sobat kata dokter, seseorang dengan infeksi HPV yang tidak memiliki gejala atau kutil yang tidak terlihat, namun masih tetap bisa menularkan infeksi virus. Dan terakhir, penyakit infeksi jamur atau kandidiasis. Penyakit ini dapat menjadi bahaya jika pertumbuhannya terjadi secara berlebihan dikarenakan berbagai faktor, seperti perubahan hormon, kondisi medis tertentu, dan juga penggunaan antibiotik yang dapat mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme normal di area kelamin. Serem banget deh kalau kita tidak berhati-hati dalam menjaga kebersihan pada organ reproduksi dan sembarangan saat melakukan hubungan seksual. Kita bisa menjadi orang yang memiliki resiko tinggi terserang penyakit-penyakit tadi. Ini dia kenapa aku sangat ingin menekankan untuk menjaga dengan baik organ reproduksi yang kita miliki. Karena jika sudah tertular, hidup kita bisa berubah 180 derajat dan malah menyesal di kemudian hari. Padahal kita bisa mencegahnya. Sobat kata dokter, selanjutnya aku ingin ngebahas cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi pria. Yang pertama, tentu saja harus rajin mandi secara teratur ya. Dan jangan kelupaan ya untuk membersihkan area genital dengan lembut menggunakan air dan sabun yang lembut. Jangan menggunakan sabun yang keras ya sobat kata dokter, nanti malah menjadi iritasi. Selanjutnya nih, pakailah pakaian dalam yang bersih dan tidak boleh terlalu ketat. Ganti pakaian dalam kamu setiap hari ya, terutama setelah kamu berolahraga dan berkeringat yang banyak agar area genital tidak lembab dan juga kotor. Coba pilih pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun yang dapat menyerap keringat tentunya dan memberikan ventilasi yang baik untuk organ genital kamu. Saat melakukan hubungan seksual yang beresiko, jangan lupa untuk menggunakan pengaman untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Hindari kebiasaan merokok dan minum minuman yang beralkohol, karena tentunya dapat merusak kesehatan dan kualitas sperma pada pria, dan juga merusak organ reproduksi. Utamakan konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi, dan hidrasi tubuh itu juga penting. Sudah pasti ya, air putih itu sangat penting untuk menjaga hidrasi tubuh secara menyeluruh. Buah-buahan dan sayur yang tepat seperti beri-berian, tomat, brokoli, dan juga wortel dapat menjadi pilihan yang sehat dan kaya antioksidan dan juga dapat membantu melawan radikal bebas untuk menjaga kualitas dan produksi sperma yang sehat. Makanan yang kaya dengan protein seperti telur, daging tanpa lemak, dan juga kacang-kacangan bagus untuk menjaga kesehatan sperma. Ikan seperti salmon dan sarden mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk membantu aliran darah ke organ reproduksi tetap terjaga. Dan yang pasti kita harus menemukan nih cara untuk mengelola stres dengan baik. Karena stres dan tekanan emosional dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jika kamu menemukan gejala yang tidak normal pada organ reproduksi seperti rasa nyeri, pembengkakan, atau lainnya, segeralah konsultasikan dan pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Kemudian, tambahan untuk laki-laki disarankan untuk dihitan karena kulit preputium bagian luar yang menutupi gland penis bisa menjadi sumbatan sehingga kotoran-kotoran terkumpul di dalamnya. Pada saat seseorang dihitan, tentu kotoran itu dapat terbuang dan aliran dari urin atau pipis bisa keluar dengan lancar. Sudah dicatat kan sobat kata dokter? Sekarang kita lanjut ya ke cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi wanita.
Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi wanita, tentu saja harus mandi secara teratur dengan air dan sabun yang lembut untuk menghindari iritasi. Setiap buang air kecil atau buang air besar, pastikan untuk membersihkan area genital dari arah depan ke arah belakang ya dengan hati-hati untuk mencegah penularan bakteri dari anus ke vagina. Jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat atau yang memiliki bahan sintetis yang dapat menyebabkan iritasi atau infeksi pada area kewanitaan. Untuk membersihkan area kewanitaan, sebaiknya menghindari penggunaan sabun ya sobat kata dokter, karena sebenarnya area kewanitaan sudah memiliki sistem untuk menjaga kebersihannya sendiri. Sabun biasa biasanya memiliki pH yang terlalu tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan pH alami dari vagina. Sabun dengan pewangi yang terlalu menyengat juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif di area kewanitaan dan juga mengganggu keseimbangan flora bakteri alami. Dan jangan pernah membersihkan bagian vagina sampai ke internalnya karena dapat meningkatkan resiko infeksi. Pakailah produk pembersih yang memang dirancang khusus dengan lembut dan dapat menjaga keseimbangan pH alami, bahkan cukup jika menggunakan air bersih saja. Pastikan Anda atau pasangan Anda menggunakan pengaman saat berhubungan seksual yang beresiko, agar dapat mengurangi resiko penularan penyakit menular seksual. Selanjutnya, konsumsi makanan yang kaya akan probiotik seperti yogurt untuk membantu keseimbangan bakteri sehat di dalam vagina. Saat sedang menstruasi, wajib ya mengganti pembalut dengan teratur kurang lebih 4 jam. Dan jangan gunakan pembalut terlalu lama untuk mencegah infeksi. Wanita juga harus sadar nih akan penyakit infeksi saluran kemih. Sebenarnya, infeksi saluran kemih dapat terjadi pada wanita maupun pria. Tetapi, wanita memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang ISK dibandingkan dengan pria. Kenapa tuh? Karena uretra wanita lebih pendek dan lebih dekat dengan anus, sehingga memudahkan bakteri dari anus untuk masuk ke dalam saluran kemih. Kamu harus cukup minum air putih dan jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Juga jangan menggunakan sabun yang tidak disarankan untuk area kewanitaan. Melakukan pemeriksaan panggul dan pap smear secara teratur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh dokter juga baik loh untuk kamu lakukan. Jika ada gejala yang tidak normal seperti gatal berlebih, rasa nyeri, atau keputihan yang tidak biasa, Anda harus segera konsultasi kepada dokter untuk diagnosa dan perawatan yang tepat. Dengan rajin merawat area genital dengan tepat, kita dapat menjaga kesehatan organ reproduksi dan mencegah diri sendiri dari masalah kesehatan lainnya. Sudah tahu kan? Kenapa kamu tidak boleh meremehkan kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kamu? Pastikan ya untuk selalu menjaga berat badan yang sehat dan mengkonsumsi makanan yang juga sehat untuk mendukung kesehatan organ reproduksi kamu. Lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pentingkan juga kesehatan mental dan emosional agar tidak meningkatkan stres di dalam tubuh yang ujung-ujungnya menjadi sumber penyakit di kemudian hari. Tentu saja nih, harus hindari rokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Praktikan seks yang aman dan juga sehat. Gunakan pengaman untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mencegah penularan penyakit seksual. Lakukan konsultasi reguler dengan dokter agar dokter bisa memberikan saran yang lebih spesifik berdasarkan kondisi kesehatan dan riwayat medis kamu. Nah, sobat kata dokter, kalau kamu nonton episode ini sampai habis, jangan lupa ya, tinggalkan emoji ini dan ini di kolom komentar. Biar aku tahu kalau kamu sudah menerima informasi penting di video kali ini. Jangan lupa juga ya untuk kasih kita ide dan topik apa nih yang seru untuk dibahas di channel Kata Dokter. Jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Stay happy and healthy ya Sobat Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita berjumpa di episode berikutnya. Bye!